Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sayyidina Maulana Muhammadin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah, yakni bulan Ramadan. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada seluruh umatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sering kita melihat biasanya ada kalanya seorang itu sangat di dalam melaksanakan ibadahnya sangat-sangat hebat. Sholat 5 waktunya sangat tepat waktu, apalagi sholat malam tak pernah ditinggalkan. Namun di balik itu hubungan sosialnya sangatlah kurang. Ada juga sebaliknya, kita melihat orang yang hubungan sosialnya sangat hebat. Gimana-mana dia bisa menjalin kekeluargaan, dia sedekah, bahkan mendirikan banyak panti asuhan. Namun dalam hubungan ibadah, dalam ibadahnya mereka sangat masih kurang. Ataupun ada kalanya kita melihat orang yang ibadahnya kurang dan juga hubungannya sosialnya juga kurang. Apakah di antara mereka ini yang dinamakan yang telah berbuat kebaikan di hadapan Sisi Allah? Atau masih bukan? Atau masih belum dikatakan berbuat baik di hadapan Sisi Allah? Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin fi riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal bas ulaika sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya sebuah hubungan yang diperintahkan oleh Allah, terutama hablum minallah, hubungan kepada Allah, dan juga hablum minnasnya. Ayat ini juga menjelaskan kedua hubungan ini harus selalu serasi, tidak ada yang kurang, tidak ada yang timpang tindih. Kenapa? Laisal birrah an tuwallu wujuhukum qiblal masyriqi wal maghrib. Bukanlah orang yang bisa dikatakan telah berbuat kebaikan jika dia selalu menghadapkan wajahnya ke barat dan ke timur. Di dalam tafsir Jalalain ini dikatakan menghadap ke barat ke timur, tidak orang selalu melaksanakan ibadah, tapi dia melupakan faktor apa dia diciptakan dunia ini adalah hubungan sosialnya. Ini ada sebuah kisah tentang ulama yang diriwayatkan di dalam kitabnya Mukasyafatulnya Imam Al-Ghazali. Ada seorang ulama yang sangat ahli dalam ibadah bertahun-tahun, terutama ibadah sholat malam yang tahajudnya. Pada suatu ketika di saat ulama tersebut ingin mengambil air wudhu, namun tiba-tiba datanglah seorang laki-laki di dekat sumur tersebut. Ulama tersebut berkata, "Wahai hamba Allah, siapakah gerangan engkau?" Apa kata orang tersebut? "Saya adalah malaikat Allah. Saya diutus oleh Allah untuk mencatat orang-orang yang dicintai oleh Allah." Ulama tersebut sangat terkejut, kaget, dan juga sangat bangga. Dia sudah berpikir mungkin namanya sudah tercatat di dalam buku tersebut, melihat kegigihan ibadahnya. Lalu orang tersebut mengatakan, "Wahai malaikat Allah, apakah di dalam buku tersebut ada nama saya?"
Sehingga malaikat tersebut mencari namanya. Dia bolak-balik tapi tidak menemukan. Malaikat tersebut mengatakan, wahai hamba Allah, sesungguhnya namamu tidak tercantum di buku catatan ini. Diulang sampai 3 kali. Sehingga ulama tersebut mengatakan, apakah ibadahku menjadi sia-sia selama ini jika namaku saja tidak dalam tercatat termasuk dari hamba-hamba Allah yang sangat dicintai. Apa kata malaikat tersebut? Sesungguhnya saya mengetahui bahwa engkau sangat ada ibadah, tapi di saat saya hendak ingin mencatat namamu, namun Allah mencegah untuk menulisnya, disebabkan engkau terlalu sibuk menyibukkan diri dengan ibadahmu sehingga engkau lupa dengan tetanggamu yang lagi sakit, dengan tetanggamu yang lagi kelaparan. Di dalam kisah ini menceritakan bahwa bagaimana pentingnya suatu hubungan hablum minallahnya juga dan juga hablum minannasnya. Lalu bagaimana yang baik? Kata menurut Allah dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan diantaranya hablum minallah, hubungan kepada Allah adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa aqamas salata wa ataz zakah. Inilah namanya hubungan kepada Allah. Yang pertama adalah orang yang bisa dikatakan baik atau berbuat kebaikan oleh Allah adalah yang termasuk dari hablum minallah adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada para nabi Allah, dan orang yang selalu mendirikan sholat dan juga memberikan zakat. Iman di sini adalah iman yang bisa menenteramkan jiwa kita. Iman di sini adalah iman yang bisa memberikan kita kepahaman mana yang baik kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Dan iman di sini adalah man amana billahi, yaitu kita benar-benar meyakini kepada Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sehingga apa? Tidak ada kata kesyirikan di dalam hati kita, maupun itu perbuatan syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Dan kita juga meyakini tentang adanya hari akhir, bahwa kelak di akhir itu akan ada yang namanya yaumul hisab, hari pembalasan, hari perhitungan amal seluruh umat manusia. Dan orang yang seperti ini bisa memberikan kita kehidupan yang sangat-sangat baik, sehingga apa? Kita bisa berhati-hati dalam kehidupan kita. Ini hablum minallahnya. Bagaimana dengan hablum minannasnya? Hubungan dengan sesama manusia. Di dalam surah ini juga dijelaskan tentang hubungan dengan sama manusia. Wa atal malahu bihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa unafsabil wasailin wa fir riqab. Adalah orang yang memberikan hartanya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada para musafir, dan kepada seorang hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri agar lebih bisa khusyuk beribadah kepada Allah. Caranya seperti ini untuk masalah wa atal mahal bidawil kurba. Jika kita benar-benar diberikan kelebihan harta oleh Allah, maka kita sedekahkan. Terlebih dahulu kita utamakan untuk kita berikan kepada kerabat kita. Kita lihat kerabat kita, sanak saudara kita, paman-paman kita, ponakan kita, sepupu kita. Carilah di antara mereka siapa yang tidak mampu. Sebelum kita memberikan sedekah kita kepada orang lain, kita lihat dulu keluarga kita. Kalau memang sudah keluarga kita mempunyai kemampuan yang lebih semua, baru kita memberikan harta kita kepada orang lain. Kita sedekahkan. Di sini memberikan ini dalam artian kita sedekah, infak ataupun zakat kepada anak yatim, lalu kepada orang miskin. Lah, jika kita benar-benar
sudah melaksanakan hablum minasnya, apa kata Allah? Ulaika shadaku, merekalah orang-orang yang benar. Benar di sini adalah orang yang memang benar-benar melaksanakan sebuah kebaikan di hadapan si Allah. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah yang sebenarnya orang yang sudah bertakwa kepada Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama menjaga hablum minallah kita, hubungan kepada Allah kita, dan juga hablum minan nasnya, hubungan kita sesama manusia. Hilangkan semua sifat rasa iri, dengki, dendam kita kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai hablum minallah, hubungan kita oleh Allah rusak karena kita mempunyai rasa sifat iri kepada saudara kita sesama mukmin. Marilah bersama-sama kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita pada semua manusia. Karena ini sudah perintah dari Allah. Jika kita tidak seimbang di antara hubungan ini, maka semua akan sia-sia. Hablum minallahnya sangat hebat, tapi hablum minannasnya masih sangat kurang. Hablum minannasnya sangat hebat, tapi hablum minallah, hubungannya dengan Allah sangat kurang. Di sini jika tidak ada keseimbangan, maka apa yang telah kita lakukan, yang kita usahakan akan menjadi sia-sia, dan kita belum dikatakan orang-orang yang telah berbuat kebaikan di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama ini, yang telah kita laksanakan selama ini diterima oleh Allah, diterima semua amal kita, dan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu lagi atau berjumpa lagi di bulan Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ma yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma iftah lana abwaaba rahmah wa abwaban nikmah wa abwab sihah wa abwab ilmi wa abwab mubarakah wa abwab maghfirah. Allahumma tajib lana du'ana ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.